Halo guys, di video kali ini aku akan membahas alur cerita film yang berjudul Flatliners yang dirilis pada tahun 2017. Bercerita tentang 5 orang mahasiswa kedokteran yang melakukan eksperimen dengan membunuh diri hingga mengalami flatline atau dalam keadaan mati suri untuk merasakan pengalaman detik-detik menjelang kematian dan kehidupan setelah kematian. Tidak lupa, aku selalu mendoakan kalian agar sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali saat Courtney sedang mengendarai mobil bersama saudara perempuannya yang bernama Tessa. Namun saat itu Courtney kurang berhati-hati dalam menyetir hingga menyebabkan kecelakaan, dan mobil yang dikendarainya itu pun terjun ke dalam sungai. Atas peristiwa itu, Courtney tidak bisa berbuat apa-apa dan harus merelakan kematian saudaranya. I'm sorry. 9 tahun kemudian, kini Courtney sudah menjadi mahasiswa kedokteran yang sangat berbakat dan berhasil diterima magang di salah satu rumah sakit terbesar bersama dengan 4 rekannya yang bernama Ray, Jimmy, Marlo, dan Sophia. Malam itu, Courtney mengumpulkan data-data penelitian di perpustakaan rumah sakit untuk mendukung gagasannya terkait kehidupan setelah kematian. Di sana Courtney bertemu dengan Sophia dan menceritakan ambisinya untuk melakukan eksperimen berbahaya di bidang medis. Akan tetapi eksperimen itu tidak bisa dilakukan sendiri, hingga Courtney mengajak Sophia untuk membantunya. Well, I'm just wondering if you'd help me on this little extracurricular. But yeah, I really would love your help. Esok harinya, Dr. Berry sebagai kepala rumah sakit memberikan ujian kepada para mahasiswa untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan ciri-ciri fisik dan latar belakang dari pasien. Namun tidak ada jawaban yang memuaskan, membuat Dr. Berry marah dan mengatakan kalau kalian tidak mampu bekerja keras dan menemukan penemuan baru untuk pengetahuan, maka kalian hanya membuang-buang waktu dan sebaiknya pergi dari sini. Nor do we waste our time. Rasa penasaran Courtney membuatnya selalu berpikir, apakah yang dirasakan setelah mati, dan apakah memang benar ada kehidupan setelah kematian. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, Courtney pergi menemui Jamie saat jam istirahat makan siang. Karena Jamie orangnya sangat barbar, maka Courtney mengajaknya dengan kata-kata yang berbeda. Do you want to have fun with me later? Good idea. Akhirnya Courtney dan Jamie sepakat untuk bertemu jam 12 malam di lantai dasar gedung lama sublevel C dengan melewati lift pelayanan karena di sana tidak terdapat CCTV. But offer accepted. Mereka bertiga kemudian menuju lantai dasar gedung lama dan ternyata tempat itu merupakan rumah sakit cadangan yang sudah dibangun 5 tahun lalu dan akan difungsikan jika terjadi bencana alam dan pemadaman listrik global. Namun tempat itu belum pernah digunakan sampai sekarang. Sophia terlihat ketakutan dan bingung. Kenapa Courtney mengajaknya ke tempat itu dan apa yang sebenarnya direncanakan? Court, what exactly are you up to? Sementara Jamie datang dengan santainya membawa sebotol bir di tangannya. Jamie awalnya sempat bingung karena sebelumnya telah dibohongi dengan alasan ingin bermantap-mantap. Courtney menjelaskan kalau sebenarnya dia ingin melakukan eksperimen yaitu membuat dirinya mati sesaat. Pernyataan itu membuat Jamie dan Sophia kaget dan mengira itu hanya candaan. You mean nothing happens, we're dead. Courtney kemudian menyiapkan propofol 50 mg untuk membuatnya tak sadarkan diri, defibrilator untuk menghentikan detak jantungnya selama 60 detik, dan alat pemindai pasca kematian untuk merekam otaknya setelah mati, serta selimut yang akan membuat suhu tubuhnya menjadi 86 derajat Celcius. I mean, you would be the world's first specialist in that. What if we could prove otherwise? I'm not hoping you kill yourself. But the only way to find out is to see for ourselves. Courtney sudah mengetahui jadwal petugas keamanan yang akan mengecek tempat itu dan mereka memiliki waktu kurang lebih 45 menit untuk melakukannya. So I would like you both to stop my heart. We're good to go. These natural survival instincts are... Clear! Setelah semua prosedur dijalankan, perlahan tubuh Courtney melemah dan mati.
Saat itu, Courtney mulai mengingat semua kenangan peristiwa di masa lalu, seperti isi buku yang pernah dibaca, sampai resep roti untuk neneknya. Setelah 60 detik, Courtney kembali disadarkan, akan tetapi gagal dan sepertinya itu tidak berjalan sesuai dengan prosedur. Karena Courtney tidak sadarkan diri, Sophia panik, lalu menghubungi Ray untuk membantunya dalam menangani eksperimen itu. Did we order an MRI? Get on. She's too warm. Setelah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya Courtney kembali sadar. Dan percobaan pertama itu berhasil walau Courtney hampir mati beneran. Di waktu yang sama, Marlo tiba-tiba datang memergoki mereka. Courtney kemudian menceritakan pengalaman mati surinya, kalau dia melihat bayangan putih dari atas gedung rumah sakit, padahal sebelumnya dia tidak pernah ke sana. Sementara hasil rekaman otak menunjukkan adanya kejutan seperti kilatan petir di area tegmental ventral dan amigdala yang mengatur rasa haus, lapar, cinta, amarah, stres, dan ingatan emosional. Dari percobaan itu, Courtney mengalami peningkatan kecerdasan. Secara tiba-tiba dia bisa mendiagnosis berbagai macam penyakit dengan sangat akurat. Padahal materi itu tidak pernah diajarkan oleh Dr. Berry. Bahkan bisa memainkan piano dengan nada sempurna, padahal sebelumnya dia tidak pernah berlatih selama 12 tahun. Hal itu membuat rekan-rekannya iri dan terinspirasi untuk merasakan mati suri. It's a good day to die. Malam itu, giliran Jamie yang akan mencoba bereksperimen. Setelah mati suri, Jamie mulai mengingat pengalamannya saat bertemu dengan mantan pacarnya. Come on, Jamie, wake up. Mereka kemudian berpesta, merayakan keberhasilan eksperimen mereka dalam merasakan pengalaman mati suri. Dan ternyata, kecerdasan Jamie juga meningkat. Terbukti ketika dia bisa menyebutkan nama obat yang seharusnya diberikan kepada pasien dengan riwayat penyakit yang langka. I gave her Ativan. An awakening. Yeah. Malam itu, giliran Sophia yang akan mencobanya. Akan tetapi Sophia dilarang keluar oleh ibunya karena sudah larut malam dan sebaiknya dia belajar. Sementara itu, Sophia langsung digantikan oleh Marlo. Setelah semua prosedur dijalankan Marlo, perlahan mulai merasakan pengalaman menjelang kematian dan mengingat semua yang pernah dialaminya dan bertemu dengan Cyrus, pasien yang mati karena dia salah memberikan obat. Setelah Marlo sadar, Sophia tiba-tiba datang dan ingin bereksperimen. Namun rekannya menolak karena sisa waktu tinggal 20 menit sebelum petugas keamanan datang. Mereka kemudian berdiskusi dan memutuskan untuk membantu. Sophia lalu mati suri dan mulai mengingat masa lalunya. Ketika masih SMA, dia pernah menyebarkan foto mantap-mantap teman kelasnya yang bernama Irina kepada siswa yang lain. Di tengah eksperimen, tiba-tiba petugas keamanan datang mengecek tempat itu. Jamie pergi mengalihkan perhatian para petugas, sementara yang lain mencoba menyadarkan Sophia. Setelah Sophia sadar, mereka bergegas pergi dan berhasil kabur dari kejaran petugas keamanan. Mereka kemudian berpesta bersama. Saat itu Sophia mabuk berat dan langsung mengajak Jamie untuk mantap-mantap. Walau sempat ketahuan oleh ibunya, tapi Sophia tidak peduli. Sementara Ray mengantar Marlo pulang. Awalnya mereka hanya saling curhat, dan akhirnya mantap-mantap juga. Di sisi lain, Courtney mulai merasakan dampak negatif dari eksperimen itu, di mana dia mengalami halusinasi yang berlebihan, seolah-olah dihantui oleh Tessa, saudara perempuannya. Courtney juga merasa sangat bersalah karena Tessa meninggal dalam kecelakaan yang disebabkan karena dia memainkan handphone sambil menyetir. Jamie juga mengalami hal yang sama.
di mana dia dihantui oleh suara bayi mantan pacarnya yang hamil dan memohon untuk melakukan aborsi. Hal itu membuat Courtney semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia mulai merekam pesan berisi permintaan maaf atas konsekuensinya dan mengakui kalau ketertarikannya pada eksperimen mati suri karena kematian saudaranya, bukan karena penemuan ilmiah. Secara tiba-tiba sosok Tessa pun muncul mengejar dan mendorong Courtney hingga terjatuh dari tangga darurat gedung apartemennya. Kabar kematian Courtney membuat rekannya sangat sedih. Namun di sisi lain, mereka menyadari bahwa mereka mungkin terlibat jika ada yang mengetahui eksperimen itu. Mereka bisa saja dikeluarkan dari universitas dan gagal mendapatkan gelar dokter yang sudah lama diperjuangkan. Ray dan Jamie memeriksa apartemen Courtney untuk menghapus semua catatan dan bukti. Namun di sana handphone Courtney tidak ditemukan. Jamie menghubungi Marlo agar mencarinya di kamar mayat. Di sana terjadi kejadian aneh, di mana handphone Marlo tiba-tiba berdering dan yang menelponnya adalah Courtney. Marlo langsung melempar handphonenya dan kaget ketika melihat tulisan merah di dinding yang berarti pembunuh. Marlo kemudian mencari handphone Courtney, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Jamie kembali dihantui oleh mantan pacarnya saat sedang mandi, sampai lari ketakutan hingga terjatuh dari perahu. Dia segera berenang ke dermaga di mana sosok itu menusukkan pisau di tangannya. Malam itu mereka berkumpul untuk melihat rekaman Courtney dan mengetahui bahwa mereka telah mengalami hal yang sama. Mereka menyadari semua kesalahan yang sudah mereka lakukan dan sampai pada kesimpulan bahwa sosok yang menghantui mereka adalah efek halusinasi karena rasa bersalah atas dosa-dosa mereka di masa lalu dan bukan makhluk paranormal. Namun Ray tidak percaya karena hanya dia yang belum merasakan pengalaman mati suri. Kini giliran Sophia yang dihantui oleh rasa bersalah karena telah menghancurkan hidup Irina. Sophia berinisiatif untuk menghentikan halusinasi itu dengan pergi menemui Irina untuk meminta maaf. Sophia memohon dengan sangat tulus sampai akhirnya Irina memaafkannya. I've moved on. Irina, please. I forgive you. Sementara Jamie pergi menemui Alika, mantan pacarnya, dan mengetahui bahwa dia tidak melakukan aborsi tetapi menjaga bayinya. Jamie lalu meminta maaf untuk menebus kesalahannya dan berjanji untuk menafkahi putranya. Di sisi lain, Ray dan Marlo bertengkar saat Ray mengetahui kalau Marlo menutupi alasan kematian Cyrus dan meminta agar Marlo mengakui kesalahannya pada pihak rumah sakit. Tapi Marlo menolak karena dia akan dituduh sebagai pembunuh dan kehilangan gelar dokternya. Saat sedang menyetir, Marlo berhalusinasi, tercekik dan menabrakan mobilnya. Bosan dihantui oleh halusinasinya, Marlo bereksperimen mati suri sendiri dengan harapan meminta maaf kepada Cyrus. Sementara Ray, Jamie, dan Sophia bergegas menuju ruangan eksperimen untuk menyadarkan Marlo dengan susah payah. Setelah Marlo melihat penampakan Courtney yang meminta Marlo untuk memaafkan dirinya sendiri, akhirnya dia pun sadarkan diri. Marlo kemudian terbebas dari halusinasi setelah memaafkan dirinya dan mengakui kesalahannya kepada dekan tentang kematian Cyrus dan ditahan dalam masa percobaan. Ray, Jamie, Marlo, dan Sophia pun mengenang kepergian Courtney sekaligus merayakan persahabatan mereka. Di mana saat itu ada pertunjukan piano persis alunan yang sering dimainkan oleh Courtney. Kemudian mereka bersulang bersama. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.